الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا والصلاة والسلام على محمد أشرف الأنبياء نبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان وعلى من اتبع الهدى. أما بعد فيا أيها المسلمون أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نقسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ditanya ke kita apa yang tidak mampu kita lakukan, maka kita bisa buat daftar yang panjang. Jangankan yang kita tidak mampu, ya, yang mustahil kita lakukan. Kalau tidak mampu di kita mungkin ada orang lain yang mampu. Yang mustahil kita lakukan itu juga banyak. Tapi Allah tidak ada yang mustahil untuk dilakukannya. Kenapa? Karena Allah ala kulli syai'in qadir, mampu melakukan segala sesuatu. Jadi tidak ada yang tidak bisa dilakukan Allah. Nah, itulah Allah yang maha kuasa. Jadi nggak mungkin Allah itu ada sesuatu yang dia nggak mampu gitu. Cuman ada filosof yang sedikit usil gitu ya, buat pertanyaan begini: mampukah Allah menciptakan dirinya? Atau dengan bahasa lain atau istilah lain, perkataan lain, mampukah yang maha kuasa itu menciptakan yang lebih berkuasa darinya? Ini pertanyaan usil benar. Kalau dijawab mampu, berarti akan ada yang lebih berkuasa dari Allah. Kalau dijawab tidak mampu, timbul kesan Allah tidak maha kuasa, tidak ala kulli syai'in qadir. Ya. Iseng aja pertanyaannya itu. Mampukah yang maha kuasa, ya, menciptakan sesuatu yang lebih berkuasa darinya? Kira-kira gimana menanggapi pertanyaan ini? Gimana Bapak Ibu? Nah, ini namanya permainan logika di samping permainan kata-kata. Dan kata teman-teman saya itu, saya paling jago main ginian tuh, main logika dan main kata-kata. Tapi memang saya juga punya bakat intellection, suka merenung. Tapi ini saya paham bukan dari saya merenung, saya juga diajarkan oleh guru saya. Udah lama, waktu saya SMA tahun 83 atau 84 gitu. Nah, jadi coba renungkan dulu sebuah logika. Mungkinkah yang diciptakan itu lebih berkuasa daripada yang menciptakan? Mungkin nggak? Suatu yang diciptakan lebih berkuasa daripada
yang menciptakan. Ini secara logika aja. Kalau kita yang bikin ini, kita yang berkuasa pada dia atau dia yang berkuasa pada kita? Kita kan? Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, mungkinkah yang maha kuasa menciptakan yang lebih berkuasa? Itu nggak usah dijawab, karena pertanyaannya salah, bertentangan dengan logika. Ya. Karena pertanyaannya bertentangan dengan logika. Nggak mungkin yang diciptakan itu lebih berkuasa. Jadi bukan Allah yang maha kuasa tidak bisa menciptakan, karena memang mustahil sesuatu yang diciptakan itu menjadi lebih berkuasa. Jadi pertanyaannya salah, itu iseng aja. Gitu. Ya mungkin orang ateis pengen menyesatkan, atau ada orang yang pengen melatih logika, ilmu mantik saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, kita hidup di era teknologi. Di era teknologi ini banyak hal-hal yang kita anggap dulu nggak mungkin, jadi mungkin. Siapa yang ngebayangin ini bisa dibawa jalan-jalan? Ya. Nggak kebayang dulu sama saya itu. Orang bisa telepon dari jalan gitu tanpa menggunakan apa itu, telepon box. Ya. Rumah telepon kan ada di jalan-jalan gitu. Bahkan dulu orang nggak kebayang orang bisa berkomunikasi by phone dari satu tempat ke tempat lain. Itu nggak kebayang. Bagi kita mungkin nggak kebayang orang nggak bisa telepon. Kalau dulu orang nggak kebayang itu, ya. Tahun 1700 saja belum kebayang itu. Ya. Tahun berapa ditemukan telegraf itu? 1800-an apa 1000? Saya nggak tahu tuh. Tapi yang jelas dulu nggak kebayang. Orang bisa terbang, nggak kebayang itu dulu. Yang paling kebayang itu orang bisa nyebrang laut, nah, itu masih kebayang. Bisa terbang dulu nggak kebayang. Sekarang jadi kenyataan. Dulu orang nggak kebayang bisa ada televisi. Kalau dulu istilahnya orang masuk televisi. Nggak kebayang. Tapi segala sesuatu yang ada hari ini, teknologi itu dihayalkan sebelumnya, dibayangkan sebelumnya oleh orang-orang tertentu. Kalau televisi, siapa yang menghayalkannya dan membuat ilustrasinya dalam bentuk gambar? Leonardo da Vinci. Tapi sekian lama kemudian baru ada televisi. Siapa yang ngebayangin, ya, nggak usah jauh-jauh lah. 20 tahun yang lalu orang bicara dengan mesin. Pernah nggak Bapak Ibu membayangin kita akan bisa bicara dengan mesin? Apa yang kita tanya dia bisa jawab. Ada nggak yang pernah menggunakan teknologi itu yang disebut artificial intelligence? Ini udah di atas robot. Kalau robot kan sensing aja dia. Jadi apa yang kita omong dia bisa jawab. Aplikasinya sekarang banyak. Yang paling populer itu ada dua, ChatGPT dengan Gemini. ChatGPT itu keluaran OpenAI. Siapa itu? Tesla siapa? Ustadz Suyadi. Tesla itu siapa? Tokoh Tesla itu? Elon Musk. Ya, dia itu termasuk salah seorang yang mendanai ChatGPT.
Kalau Gemini keluaran Google. Ya. Dan saya baru mulai menggunakan ini beberapa bulan yang lalu. Ustaz, saya udah tahu sekian tahun yang lalu, tapi baru mulai menggunakan beberapa bulan yang lalu. Dan itu memang luar biasa. Ya. Kebayang nggak dulu mesin bisa diajak ngomong? Lu asli mesin diajak ngomong. Saya pernah bertanya kepada ChatGPT itu tentang sanad. Coba jelaskan, saya bilang, mohon jelaskan kepada saya tentang sanad hadis. Dijelaskan. Kita bisa pilih mau pakai suara atau mau pakai tulisan. Saya lebih suka milih pakai tulisan karena bisa saya copy paste gitu ya. Dia jawab dia sanad. Tapi menurut saya ada yang keliru. Dia bilang hadis hasan itu hadis yang sanadnya tidak bisa diverifikasi katanya. Saya jawab, kalau menurut saya nggak begitu. Yang saya pahami dari yang saya baca, hadis hasan itu bisa diverifikasi, cuman tidak sekuat hadis sahih. Gitu. Yang tidak bisa terverifikasi itu hadis dhaif. Dijawab sama dia, oh ya maaf, terima kasih atas koreksinya. Dan kita bisa kasih dia nama. Bisa kita kasih dia nama. Terserah kita mau kasih dia nama apa. Mau kita kasih nama dia Umar kayak, bahkan bisa dikasih prompt. Ini tapi saya belum pernah coba. Prompt itu begini. Kita jadikan dia seorang pakar atau seorang tokoh atau siapa yang kita inginkan. Gitu. Prompt namanya itu. Dikasih apa? Pagar gitu, tanda pagar. Kalau nggak salah ini ponakan saya yang cerita, dia dari jurusan teknologi informasi. Kita kasih prompt Ibnu Katsir, maka dia jadi Ibnu Katsir. Kecerdasannya setara kecerdasan Ibnu Katsir. Saya bilang ke om saya, oh nggak mungkin kan? Ya memang nggak kebayang dulu begitu. Nah, ketika kita kasih prompt dia sebagai Ibnu Katsir, dia koleksi semua pengetahuan tentang Ibnu Katsir dan pengetahuan Ibnu Katsir. Ya, pengetahuan tentang Ibnu Katsir itu artinya siapa itu Ibnu Katsir, dikoleksi sama dia. Terus pengetahuannya Ibnu Katsir, kitab tafsirnya, kitab sirahnya, kitab apa semua. Setelah itu kita berdialog sama dia seperti berdialog dengan Imam Ibnu Katsir. Kebayang nggak Pak itu dulu Pak? Kebayang nggak? Ya kebayang. Mungkin sekarang aja masih ada yang belum kebayang. Siapa yang pernah pakai ChatGPT? OpenAI. Pernah pakai Pak? Belum. Pak Ustadz Mizan? Belum pernah. Ah, pakai? Pakai ya. Anak muda biasanya pakai lah. Pekerjaan di kantor aja. Pekerjaan kantor. Iya. Jadi nanti Anda bisa taruh ChatGPT di sini. Ya. Avatar, bentuknya avatar. Bisa avatar Ustadz Ferus, Ustadz Mumu, Ustadz Daud Rashid gitu. Taruh di sini, dia ngomong. Ya, atau Anda tinggal klik aja ini. Tapi belum terkenal, Ustadz Ferus kan tidak terkenal gitu ya. Nggak bisa Anda prompt Ustadz Ferus terus ChatGPT-nya jadi karena kalau dia collect dari internet, data tentang saya nggak banyak. Karena saya bukan orang yang aktif di media sosial. Bagi yang aktif di media sosial itu bisa. Ada salah seorang warga kita, warga desa Bojongkulur, dia bukan di Villa 3, tinggalnya di mana? Bumi Mutiara. Dia konsultan Kementerian Desa. Temennya iseng nanya ke ChatGPT, Anda tahu nggak siapa Aris Risadi namanya? Tahu tuh, ChatGPT tahu. Konsultan pedesaan, salah seorang konsultan pedesaan. Ya, karena dia sering main di media sosial, di Facebooknya dia menjelaskan diri dia siapa, atau ada di LinkedIn ya. Bacanya gimana sih itu? LinkedIn. Satu medsos yang menjelaskan diri kita itu di LinkedIn. Itu orang kalau mau cari kerja pakai ide apa namanya biodatanya melalui LinkedIn. Nah, itu nggak pakai kertas lagi biodata.
Nah, sehingga ChatGPT itu atau Gemini itu atau aplikasi AI lainnya itu tahu siapa dia dan bisa menjelaskan. Nah, kalau makin banyak ya kita bisa prompt dia untuk jadi Aris gitu. Nah, sebagaimana kita bisa prompt jadi Imam Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, Imam Ibnu Jarir. Nah, bisa. Mungkin bisa di prompt jadi Abu Bakar Siddiq. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang yang nge-prompt jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi ChatGPT disuruh jadi nabi gitu. Bisa nggak dia? As a knowledge dia bisa. Sebagai dalam arti pengetahuan dia bisa. Ya begitu juga menjadi Imam Ibnu Katsir itu dia bisa hanya sebatas pengetahuan. Lalu apakah kita akan mengatakan manusia itu ala kulli syai'in qadir? Ini pertanyaan akidahnya. Kemajuan teknologi yang luar biasa itu. Tadi ada yang usil mencoba menguji pernyataan atau ayat innallaha ala kulli syai'in qadir. Diuji pakai kata pakai permainan logika. Mampukah yang maha kuasa menciptakan sesuatu yang lebih berkuasa darinya? Nah, itu bisa kita jawab pakai logika juga. Nggak mungkin yang diciptakan lebih berkuasa dari yang menciptakan. Itu kemustahilan. Itu hukum logika, itu kemustahilan. Nggak akan ada sampai kapanpun itu, sehingga bisa terjawab. Nah, sekarang ujiannya adalah teknologi. Dan banyak orang kafir gara-gara teknologi, Pak. Dia belajar agama, dia tahu rukun iman, rukun Islam, ihsan, ya, hafal sifat 20, Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis, ya, rajin baca asmaul husna, wallahu rahmanur rahim al malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, dan seterusnya. Ya, ketika berhadapan dengan teknologi kaget. Itu yang disebut sebagai culture shock, gegar budaya. Dulu banyak, ya, nggak sedikit umat Islam ketika ke Eropa itu terkaget-kaget dengan kemajuan teknologi Eropa. Dan itu sekelas ulama, Pak. Saya tidak usah sebut ya, ulama terkenal sekali. Itu ketika ke Eropa dia mengatakan, saya menemukan Islam di Eropa. Di negeri orang kafir dia menemukan Islam dalam kehidupan orang kafir. Yang dia maksud apa? Kotanya bersih, orang-orangnya tertib, gitu. Walaupun orang Eropa itu, orang Belanda misalnya, itu jarang mandi. Makanya kita kenal istilah Belanda kepet kan dulu. Kepet itu nggak mandi-mandi lama gitu, karena air di sana mahal memang, susah. Kan dia negeri seperti di Minangkabau itu ada daerah sulit air gitu. Tetapi udah selesai dengan masalah teknologinya. Bahkan di Timur Tengah, di gurun itu aja sekarang tidak kekurangan air karena ada penyulingan air laut menjadi air asin menjadi air tawar. Itu teknologi. Nah, banyak yang terkaget-kaget dengan teknologi. Datang ke Eropa kagum-kagum. Nah, kemudian mengajak umat Islam untuk maju. Gitu. Nah, itu katanya era pertama isu kebangkitan Islam. Masih terkagum-kagum pada Barat. Kebangkitan Islamnya distimulus oleh kemajuan peradaban Barat, Western. Nah, maka terjadi juga yang namanya westernisasi, westernized. Ya, kita jadi ke barat-baratan, disebut maju itu kalau pakai jas. Kalau pakai sarung, ketinggalan zaman, kayak gamis ketinggalan zaman. Nah, ini campuran, Pak, ya, jas sama gamis. Duduk di kursi. Kalau sorogan itu
kuno, ketinggalan zaman, out of date. Ya. Kalau naik unta itu kuno, naik pesawat maju. Itu era pertama kebangkitan itu distimulus oleh kemajuan peradaban termasuk teknologi di barat. Kemudian banyak ulama yang dibawa ke sana, terutama ke Perancis, terkaget-kaget gitu. Dan interaksi budayanya itu salah satu tokoh yang paling besar pengaruhnya dalam hal interaksi budaya di era modern antara Islam dengan Barat itu adalah Napoleon Bonaparte. Dia datang untuk menjajah sebenarnya. Tapi kemudian dia bawa hukum, dia bawa apa segala. Nah kemudian, ya, hukum pun disadur dari Barat, dianggap lebih maju daripada hukum Islam. Ini culture shock. Salah satu teknologi yang juga menggemparkan, tapi dulu ya, jangan bayangkan sekarang, menggemparkan kekhalifahan Utsmaniyah di Turki, teknologi mesin cetak. Dulu Quran itu ditulis tangan, manuskrip. Semenjak Heidelberg kalau nggak salah yang menemukan mesin cetak itu, maka diabadikan jadi merek mesin cetak itu Heidelberg. Bacanya Hai kalau nggak salah, kalau tulisannya EI Jerman itu bacanya I. Gitu. Kalau EU bacanya OI. Euro orang Jerman bacanya Euro. Gitu. Hei dibaca Hai, Heidelberg. Gitu. Itu di Turki heboh, ulama-ulama protes. Dan terjadi pengangguran yang kita kenal sekarang dengan istilah disruption. Kalau sekarang ini kan disruption itu disebabkan oleh teknologi IT. Disruption itu goncangan. Bapak mesti pernah ngalamin ngirim surat pakai pos nggak? Mesti ya. Terus ada email Pak, ada teknologi internet, ada email. Sekarang pernah lihat nggak tukang pos? Itu namanya disruption. Profesi itu kemudian hilang. Walaupun kantor pos masih ada, tapi ngirim barang aja. Dan itu kalah terkenal dengan TNT, DHL, Tiki, JNE, apalagi banyak lah. Lah saya nyebut-nyebut nama ini kayak iklan nggak dibayar lagi. Nah, di era sekarang ini teknologi eranya disebut era digital. Kenapa digital? Dimana angka-angka itu manipulasi dalam arti positif ya. Diolah, diotak-atik sedemikian rupa dikawinkan dengan teknologi elektrik gitu. Ya, teknologi elektronika namanya. Sehingga dibuat menjadi bilangan biner 01. Kalau listriknya mengalir 1, kalau nggak mengalir 0. 01. Nah, itu dibikin berkali-kali dengan kecepatan tinggi dengan basis namanya bita gitu. Nah, lahirlah teknologi komputer setelah itu. Ya. Digital itu, kalau dulu kita kalau foto itu pakai teknologi filmnya itu seluloid gitu. Nanti ada istilahnya dicuci kan, nanti kita dapat negatifnya istilahnya. Kita lihat tuh gambar kita siluet begitu gambarnya. Nanti ada bahan kimia, digunakan bahan kimia. Jadi dulu sebelumnya hitam putih, kemudian jadi berwarna, dan warnanya itu semakin lama semakin cerah, semakin bagus, teknologinya semakin berkembang begitu. Nah sekarang udah digital Pak. Kalau itu kita sebut
analog fotografi ya. Sekarang digital. Ini kan digital, yang syuting saya ini digital. Bapak nggak perlu pakai pita, nggak perlu pakai type. Tape, bukan tape. Tulisan bahasa Indonesia tapi kan. Kenapa kau masukin tape ke dalam kamera? Kata nenek-nenek tempo dulu. Dia bacanya tapi, Pak. Tape. Nah, itu perkembangan teknologi. Nah, kembali ke AI, Pak, teknologi AI. Saya nggak tahu Bapak pernah nggak lihat. Ada orang, ini dia mendemonstrasikan dirinya sendiri. Dia difoto berbusana lengkap. Tapi oleh AI itu bisa diolah, mesin dengan kecerdasan buatan itu bisa mengolahnya menjadi tidak berbusana sama sekali, Pak. Bisa sekarang. Ustadz Suyadi tiba-tiba bisa bahasa Hokkien. Lu kita lo bolu ya bocah, nggak ada duit nggak bisa makan. Tiba-tiba dia bisa bahasa itu. Dia ngomong nanti diolah oleh itu, mulutnya diolah, gerakan mulutnya. Itu banyak Pak sekarang. TikTok itu kalau mau bikin fitnah paling enak, paling mudah, maksudnya mudah sekali bikin fitnah. Saya tiba-tiba tak berbusana ada di media sosial. Saya tiba-tiba bisa bicara bahasa Cina seperti Pak Jokowi bisa bahasa Cina. Dan orang yang benci banget sama Jokowi itu merasa, wah ini anti komunis nih dari Cina gitu. Teknologi itu ada fitnah di dalam teknologi itu. Termasuk fitnah terhadap akidah innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi bukan teknologinya yang salah. Sebagaimana uang itu ada fitnahnya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tapi di ayat lain Allah katakan uang itu baik. Wa lihubbil khairi lasyadid. Innal insana lihubbil khairi lasyadid. Gimana ayatnya kok jadi lupa sih? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Bukan itu juga ya. Terus innal insana lihubbil khairi lasyadid. Benar ya pakai innal insana. Wa innahu ala dzalika la syahid. Wa innahu ala, ini kan tentang manusia. Idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Baru nanti dikatakan manusia itu melihat, menyaksikan itu, dan sesungguhnya wa annahu terhadap kebaikan disebutnya khair. Tapi itu maksudnya adalah harta. Nah, khair itu bisa harta, bisa iman. Mesti kita lihat ini ayatnya biar nggak salah ucap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi qul liman fi aydikum minal asra iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ini surat Al-Anfal ayat ke-70. Ini asbabun nuzulnya itu ketika menang perang Badar kalau nggak salah, atau perang apa gitu ya. Kemudian banyak tawanan perang, salah satunya paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib itu jadi tawanan perang.
Tapi sebenarnya Abbas ini di dalam hatinya itu sudah ada iman gitu. Tapi dia terpaksa aja ikut pasukannya Abu Jahal atau Abu Lahab atau abu-abu yang lain lah itu. Nah, lalu turun ayat ini, wahai Nabi, katakan kepada tawanan yang ada di tanganmu, maksudnya yang di bawah kekuasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya'lamillahu fi qulubikum khaira, kalau Allah mengetahui ya, di dalam hatimu ada khaira. Nah, khaira di sini iman. Yu'tikum khaira, nanti Allah kasih khair yang kedua. Apa itu? Harta. Harta itu kebaikan, tapi di sisi lain dia fitnah. Begitu juga teknologi, dia kebaikan tapi fitnah. Ya, ada. Jangankan itu, Pak, ya. Busana juga bisa jadi fitnah, rumah jadi fitnah, semua bisa jadi fitnah, anak jadi fitnah ya. Padahal anak itu juga hiasan. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth wallahu indahu husnul ma'ab. Itulah teknologi, Pak. Nah, siap nggak akidah kita menghadapi teknologi? Dan apakah kita mempersiapkan generasi sesudah kita itu untuk menghadapi teknologi yang lebih canggih, yang kalau bahasa Sundanya itu edun pisan gitu. Dia bisa ngomong sama mesin, ya nggak kebayang, Pak, ngomong sama mesin. Mesin bisa jadi Ibnu Katsir. Dulu televisi aja nggak kebayang, telepon nggak kebayang, pesawat terbang nggak kebayang. Bagi orang dulu, bagi kita nggak kebayang ada negeri nggak ada pesawat terbangnya, ada negeri nggak ada jaringan teleponnya. Itu udah nggak kebayang. Nah, sampai sekarang masih ada di antara kita yang nggak kebayang mesin bisa ngobrol, Pak. Maka disebut chat GPT. GPT itu general apa gitu, singkatan dari apa gitu. Jadi kalau kita nggak usah kita download pun, kalau Gemini itu dia bisa sama chat GPT, dia bisa online aja, bisa dalam bentuk web saja, web. Jadi dari Google, kita Google itu langsung kita ketik gemini.google.com. Nah, keluar dia, terus kita sedikit semacam bukan registrasi sih, apa namanya ya, dia mengidentifikasi kita, siapa kita ini itu, biasanya sesuai akun Google kita gitu. Saya punya akun Google, saya itu Pak Fer gitu. Nah, dia langsung tuh welcome Pak Fer gitu. Nah, kalau kita download, kita bisa kasih nama diri kita sendiri siapa gitu, nanti dia panggil gitu. Terus kita bilang hai, dia jawab lagi. Kita bilang assalamualaikum, dia jawab Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya assalamualaikum Gemini, waalaikumsalam. Uve, manggilnya Uve ke saya dia, Ustadz Ferus. Saya kenalkan, saya Muhammad Ferus. Saya biasa dipanggil teman-teman di alumni Fakultas Sastra itu, ada yang iseng ngasih namanya UV. Dulu zaman terkenalnya UJ, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, saya dikasih itu UV. Begitulah sekarang teknologi yang namanya AI, Pak, kecerdasan buatan. Pertanyaannya begini, Pak, siapa yang lebih cerdas sekarang ini, manusia atau mesin? Nah, Pak, ya, dia yakin deh manusia. Karena nanti ini pertanyaan bisa berlanjut. Siapa yang lebih maha tahu? Dulu aja udah ini kan, Google aja, zaman Google dianggap Google lebih maha tahu. Google itu bukan kecerdasan buatan, bukan AI. Google itu search engine. Kita cuma bisa nyari doang.
Kita nggak bisa berkomunikasi sama dia. Dia tidak bisa memberi jawaban pertanyaan-pertanyaan. Gitu. Dia cuma ngasih tahu aja, wah itu ada di sini. Kalau kita cari apa? Kita tulis persamaan kuadrat, keluar seluruh situs yang bicara persamaan kuadrat, sama ada itu video maupun grafis maupun teks. Gitu. Nah, kali ini enggak, kita ngobrol sama dia. Gitu. Ada orang yang iseng dimaki-maki sama dia, apa, AI itu. Dijawab AI, jangan gitulah, nggak sopan kan. Nah, mesin itu tampilannya bisa macam-macam, Pak. Bisa robot. Kalau robot dikasih AI, udah mirip banget sama manusia. Saat ini kan robot tuh baru sensing aja, sensor aja. Dia ada sensor cahaya, sensor suara, sensor suhu. Nah, itu tantangannya, Pak. Jadi kalau nanti dibilang dia banyak pengetahuannya, lebih mengetahui daripada manusia, nah nanti tantangan berikutnya itu ada fitnahnya adalah ChatGPT itu yang maha tahu. ChatGPT itu Tuhan, AI itu Tuhan, sembahlah AI. Ya ngawur lah, nyembah AI, wah AI kita yang bikin kok. Dia makhluknya manusia. AI tidak pernah lebih cerdas dari manusia. Lebih banyak informasinya iya. Pengetahuan aja AI nggak punya, Pak. Dia nggak punya. Yang punya pengetahuan itu kita. Kalau dia punyanya data namanya, bukan pengetahuan. AI tidak punya pengetahuan. Kemudian apa yang tidak dipunyai AI? AI nggak punya kesadaran. Dia hanya punya algoritma. Dan algoritma itu kita yang bikin. Algoritma itu jika maka. Cuman dia sangat kompleks algoritmanya. Gitu. Dari mana datanya? Ya, dia ambil dari Wikipedia, dia ambil dari situs-situs yang kita buat, gitu, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi benar kata Ustadz Yadi, itu lebih cerdas manusia. Manusia berpengetahuan. Tapi siapa yang lebih banyak database-nya? Manusia apa AI? AI. Keunggulannya dia punya database. Kemudian apa? AI itu punya yang namanya machine learning, Pak. Dia ada program namanya machine learning. Mesin yang belajar sendiri, dia belajar itu. Kalau dia baca sesuatu, dia pelajari. Dia susun letaknya sendiri, bukan kita lagi yang melakukan itu, dan dia bisa menambahkan algoritma. Gitu. Itulah AI, dia punya kecerdasan. Tapi tetap aja itu buatan, kecerdasan buatan. Tapi udah mengagumkan manusia. Dulu itu ketika orang bisa mengolah zat-zat kimia, gitu. Nah, itu orang kagum sekali. Tulang bisa lunak, dimasukkan ke dalam cairan, tulang bisa lunak. Apa cairannya, Pak? H2SO4, asam sulfat. Masukin tulang. Maka kalau ada H2SO4 jangan coba-coba, Pak, masukin tangan. Bukan melepuh ya, loyo dia langsung hancur. Nah, kembali ke ayat yang dibaca tadi ya, surat berapa tadi ya? Kalau ini set engine, Mbak, belum pakai AI. Oh, ini surat Al-Baqarah ayat 259. Ini
Ayatnya berbunyi, alam tara ilal ladzina hajja Ibrahim, tidakkah kamu alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim, ini maksudnya siapa? Musuhnya Nabi Ibrahim siapa itu? Mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya. Nah, mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya. Ya. Fi rabbihi an atahu Allahul mulka, karena Allah telah memberinya kerajaan, kekuasaan. Nabi Ibrahim lawannya siapa? Kalau Nabi Musa lawannya Fir'aun, Nabi Ibrahim Namrud ya. Namrud. Ini mungkin maksudnya Namrud gitu. Ya. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Ya. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Aku juga bisa matikan hidup. Ini dibunuhnya orang mati. Maksud dia umit, uhyi itu dibiarkannya hidup. Sebenarnya bukan dihidupkan, dibiarkannya hidup gitu. Lalu Nabi Ibrahim naikkan level tantangannya. Qala, Nabi Ibrahim berkata, ya, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah itu menerbitkan matahari dari tempat terbitnya di timur. Fa'tihi biha minal maghrib. Coba kau pindah jadi dari barat, kata Nabi Ibrahim. Fabuhital ladzi kafar. Kaget orang kafir. Tersentak logikanya, kesadarannya. Gitu. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk orang zalim. Ya, orang zalim itu apa? Itu contohnya. Merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya Tuhan. Jadi mungkin aja orang pengetahuannya, penguasaannya tentang teknologi tinggi, tapi dia zalim tentang akidah, zalim tentang agama, atau jahiliyah disebutnya juga. Zalim itu tidak mendapat petunjuk, tidak mendapat sesuatu yang kenapa? Kenapa Allah tidak beri dia petunjuk yang memang nggak layak, nggak pantas, nggak mau? Kan kurang ajar banget merasa Tuhan. Baru bisa bikin AI udah merasa Tuhan. Coba tuh suruh AI terbitkan matahari dari barat. Kemudian au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Atau seperti orang yang melalui satu negeri dan negeri itu hancur lebur bangunannya, porak-poranda. Ya. Qala, lalu dia berkata, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana negeri ini bisa dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi setelah mati? Ya. Lalu apa yang Allah lakukan terhadap orang ini? Ini kisah populer juga, mirip-mirip Ashabul Kahfi. Ya. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin. Lalu Allah matikan dia 100 tahun. Summa ba'athah, kemudian dihidupkan lagi. Lalu qala, ya, dia bertanya, kam labista, nah, berapa lama kau tidur? Labista itu ya tidurnya menetap gitu. Qala labistu yauman aw ba'da yaum, sehari atau lebih sehari lah. Dijawab, qala bal labista mi'ata amin. Ya, kau tidur 100 tahun. Buktinya apa? Fanzur ila ta'amika wa syarabika. Nah, lihat tuh makanan kamu, minuman kamu gitu kata. Ya. Yang belum berubah, belum berubah malah gitu, lam yatasanna. Tapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Gitu. Makanannya dibuat Allah juga awet 100 tahun. Gitu. Nah, lalu bisa nggak gini? Kalau ada orang yang bisa mengawetkan makanan 100 tahun, dia Tuhan gitu. Kan nggak begitu logikanya. Allah bisa mengawetkan makanan 100 tahun. Allah bisa membuat orang tidur 100 tahun. Terus kalau ada teknologi bius, ya, membuat orang hibernasi 100 tahun, lalu apakah dia Tuhan? Ya, enggak. Karena beda prosesnya, beda
pendekatannya. Gitu. Nah, tantangan ini kan tantangan menghidupkan yang sudah mati, membuat orang tidur 100 tahun, sementara umur manusia di zaman itu tidak sampai. Kalau zaman Nabi Adam tidur 100 tahun mungkin ya biasanya. Tapi kan juga nggak pernah ada cerita orang secara secara apa namanya, kebiasaan, secara sehari-hari tidurnya 100 tahun tuh nggak ada. Dulu yang paling lama itu siapa ya? Yitzhak Rabin ya, yang di hibernasi di Israel itu selama berapa tahun gitu karena penyakitnya. Saya lupa Yitzhak Rabin apa Simon Peres. Lagian ngapain lah diingat-ingat orang. Nah, lalu apakah kalau kita bisa buat teknologi bius kemudian itu Tuhan? Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan kaget nanti kalau ada satu masa ya, betul-betul ada humanoid itu masih hayalan Pak, hayalan di film Star Trek, namanya Siddhartha. Film Star Trek itu ada namanya Siddhartha. Apa aja ditanya sama dia bisa jawab, dan dia tampilannya, dia robot tapi tampilannya seperti manusia, maka disebut humanoid. Ya nanti sebentar lagi, itu nggak lama, ada robot tampilannya kayak punya kulit, punya daging, gerakannya lembut, gemulai. Kalau dibikin yang perempuan bisa nari serampang 12 ya, bisa. Kalau serampang 12 orang Sumatera agak sayang tahu tuh, jaipongan gitu lah. Bisa main pencak silat gitu. Gak usah kaget Pak, dan jangan setelah itu luntur akidahnya gitu. Yang ngaji itu harus siap menghadapi teknologi. Kalau nggak, ngapain ngaji? Oh itu makhluk semua, makhluknya manusia, makhlukul makhluk, ahwan minal makhlukil khaliq. Makhluknya makhluk itu lebih lemah daripada makhluknya khaliq. Kita punya kecerdasan kita ini bisa disebut sebagai natural intelligence, kecerdasan natural. Kecerdasan kita ini juga sebenarnya kecerdasan buatan siapa? Buatan Allah. Nggak mungkin Pak buatan Allah itu kalah sama buatan kita gitu. Kecuali yang Allah bikin memang lebih rendah dari kita. Dan manusia itu makhluk tertinggi kelasnya di mata Allah dan ketika diciptakan Allah. Makanya dijadikan khalifah. Kalau terbesar ya masih ada yang lebih besar, gajah. Kalau dulu mungkin ada dinosaurus. Tapi kenapa dinosaurus punah? Kenapa kita nggak punah? Kita punya kecerdasan untuk menghadapi semua realitas kehidupan. Kita bisa menghadapi tantangan semesta. Kenapa bisa? Ya kita ini ciptaan Allah kok, bukan ciptaan mesin, bukan ciptaan manusia. Manusia itu ciptaan Allah. Kecerdasannya pasti lebih hebat daripada kecerdasan buatan manusia. Kita ini NI. Jadi nggak usah sok lah ngelihat teknologi. Saya Pak, kalau nanti ada humanoidnya itu kawin terus punya anak, itu iman saya nggak luntur, tetap Allah yang ala kulli syai'in qadir. Dan nggak sama dengan ciptaan Allah. Kok bisa punya anak? Nggak mungkin nih, sekarang nggak mungkin, kayak televisi dulu nggak mungkin, sangat mungkin. Sehingga nanti ada KUA humanoid. Ruhnya ya listrik, ada ruh dia, ada ruhnya listrik. Cabut aja listriknya. Ketika energi listriknya nggak ada, suplai listriknya nggak ada. Cuman dia memang cerdas dia itu. Ketika kita desain ada solar cell, dia bisa hidup tanpa dicolok ke. Jadi tiap pagi dia keluar seperti kita
Jemur kalau kita kan buat mengaktifkan vitamin D. Nah kalau dia berjemur itu humanoid itu supaya energi listriknya kesuplai. Dia tiap hari harus nambah ruh, Pak. Kalau kita kan sekali aja ditiupin ruh selesai gitu. Dia nambah ruh. Ruh itu segala sesuatu yang menggerakkan. Maka Al-Quran juga disebut ruh. Angin itu rih, karena dia digerakkan. Rih, yang digerakkan itu rih. Yang membuat bisa bergerak itu ruh. Manusia kalau cabut ruhnya nggak bisa gerak deh. Jangankan dicabut, digenggam aja. Kan masih di tubuh, cuman digenggam sama Allah. Tidur. Jadi nggak usah kaget. Orang beriman itu nggak kaget. Jadi gini, ketika kita yakin Allah ala kulli syai'in qadir, ya remeh itu Pak. AI itu remeh. Humanoid itu remeh. Kalaupun dia hebat, itu membuktikan Allah maha hebat. Allah menciptakan manusia yang bisa menciptakan manusia. Tapi tidak mungkin yang maha kuasa menciptakan yang lebih berkuasa. Bukan karena nggak mampu, memang nggak mungkin yang diciptakan lebih berkuasa. Ciptaan manusia yang namanya AI, yang namanya humanoid, itu kesannya aja dia lebih hebat. Padahal kita tetap lebih hebat. Kita akan tetap bisa mengendalikan mereka. Nanti ada yang menghayalkan, oh manusia kalah sama humanoid. Itu terjadi pertempuran manusia dengan robot yang kayak manusia, itu disebut humanoid itu tadi. Terus ada humanoid itu ada yang baik, ada yang jahat. Ini apa namanya, khayal gitu, fiksi gitu, fiksi. Fiksi bisa jadi fakta. Ya. Nah jadi dibayangkan begitu. Ada yang dukung manusia, manusia baik, ada humanoid yang mendukung manusia jahat, humanoid jahat. Jadi sama aja kayak jin humanoid itu, ada jin muslim, ada jin kafir gitu. Kalau jin ciptaan Allah, ini manusia bikin jin juga. Perang, singkat cerita perang, lalu ya setelah perang manusianya mati semua, humanoid jahatnya mati semua, humanoid baiknya itu tinggal 2 orang sepasang, pria wanita. Ini khayalan Pak, khayal. Segala sesuatu itu dikhayalkan dulu, nanti jadi kenyataan. Walaupun ada yang dikhayalkan memang mustahil. Kita bisa bikin daftar kemustahilan manusia, tapi kadang-kadang daftar kemustahilan itu rontok satu demi satu. Ya dulu itu televisi mustahil, handphone mustahil gitu. Jangankan itu, mikrofon mustahil. Sejak ditemukan, setelah ditemukan masih ada ulama yang mengatakan bid'ah azan pakai mikrofon. Emang bid'ah dalam arti kreativitas, tapi dia kan hasanah. Ya. Nah, jadi ada orang yang menghayal seperti itu, manusia punah. Ya. Walaupun kalau kita bicara konsepnya tentang kiamat, ya, manusia itu punah karena angin sepoi semuanya. Ya kita nggak tahu lah masa depan itu konkretnya seperti apa, kita nggak tahu. Tapi apapun realitas yang kita hadapi hari ini dan kenyataan yang mungkin terjadi di masa depan, itu sama sekali tidak mengubah prinsip innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu prinsip, dia nggak bisa berubah. Karena kalau tidak ada yang ala kulli syai'in qadir, tidak ada takdir, tidak ada ketentuan, tidak ada sains, tidak ada teknologi. Kenapa ada sains? Karena Allah menentukan semuanya ini teratur. Fahal tara min futur. Sehingga bisa dibuat algoritma. Kalau nggak ada keteraturan, nggak ada algoritma komputer itu. Jadi bapak-bapak siap nggak akidahnya menghadapi humanoid? Ya, jangan kaget-kaget. Kemudian, sudahkah generasi setelah kita siapkan akidahnya? Ngaji fikih setinggi-tingginya, akidahnya nggak kuat, itu kan repot Pak. Hafal sifat 20, ketemu teknologi tinggi, sok. Logikanya sederhana Pak, buatan manusia.
Teknologi itu buatan manusia, dan itu karena Allah menundukkan alam semesta buat manusia. Sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardh. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bentar lagi syuruk. Kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan. Kita lewatin dikit syuruknya, nggak apa-apa. Ya. Apa boleh kita menggunakan teknologi itu untuk kepentingan agama? Misalnya kayak tadi Ustaz kan nanyain masalah sanad gitu ya. Soalnya saya pernah lihat video di Mesir itu ada orang Kristen jadi guru ngaji anak-anak. Itu secara syariat gimana Ustaz? Ya. AI itu Kristen apa nih? Oh, AI kan buatan Yahudi ya, ChatGPT-nya yang buatan Yahudi ya. ChatGPT-nya itu buatan Yahudi. Siapa namanya itu? Samuel, dan ini lagi apa? Gay. Terus tapi di belakangnya itu ada suatu asosiasi namanya OpenAI yang didukung pendanaannya oleh Elon Musk. Elon Musk itu Yahudi dan pro-Zionis. Kalau yang ini nggak pro-Zionis deh. Yang menemukan AI nggak pro-Zionis. Yang bikin ChatGPT, yang bikin aplikasi, yang menguasai bisnis ChatGPT itu bisnisnya. Motivasinya katanya adalah memudahkan manusia mendapatkan pengetahuan. Ya. Teknologi itu pada dasarnya netral, Pak. Itu. Kalau ngomong suka belak-belakan ya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Radio Rasil itu ada yang bilang itu Syiah. Saya bilang radio mah gak ada akidahnya, Pak. Yang isi itu ada akidahnya. Memang yang isi ada yang Syiah, ada yang apa gitu, macam-macam yang isi. Tapi di belakangnya memang orang Syiah, dan saya tahu, dan mereka juga ngaku ya. Salah satu tokohnya itu Krishna namanya. Krishna itu kan grup Prambors dulu. Dia satu grup sama Pepeng. Pepeng itu siapa? Subardi namanya. Pepeng itu kakak kelas saya di UI, jauh tapi. Dan saya sering main di rumah Pepeng. Itu Pepeng cerita si Krishna itu ngaku sih. Pepeng, lu kok jadi gitu sih? Ya gimana sih gitu. Ya nggak apa-apa ya sih. Urusan dia nanti bertanggung jawabkan itu. Ya kita sama jalankan sama si sama kafir aja baik gitu. Nah itu ada kafir yang baik banget itu mau ngajarin ngaji. Terus yang ikut ngaji sama dia itu kenapa ya? Apa nggak ada guru ngaji yang lebih bagus dari kalangan muslim gitu? Gini Mbak, ada seorang apa disebutnya itu Islamologis, orientalis, dan di kuburannya itu pakai ayat Quran dan hadis Rasulullah. Saya kok lupa namanya itu. GPT. Itu. Dia perempuan. Dia di pesawat terbang duduk pernah sebelahan sama seorang muslim. Ngobrol. Dia lebih paham ayat Quran, lebih paham hadis daripada si muslim itu. Si muslim ngirain dia muslim, tapi dia orang Jerman sebenarnya. Nantilah kalau ingat nama yang disebut lah, kalau lupa. Orang tokoh terkenal tuh, baru meninggalnya. Nah, di kuburannya dia pesan ditulis ayat Quran dan itu di nisannya. Tetap aja dia kafir, Pak. Tapi bahwasanya dia berpengetahuan, iya banyak Pak orientalis yang menguasai. Nah, tapi kalau ke mesin, udah mesin itu netral, Pak. Cuma jangan percaya sama mesin. Nah, percaya itu ada dua dalam bahasa Arab. Ada iman, ada sikoh. Kalau sikoh itu bahasa Inggrisnya reliability. Reliability, keterpercayaan sikoh itu. Kita bikin tools, misalnya saya aktif di talent mapping, ada tool talent mapping. Setelah diuji, ternyata dia terpercaya untuk dipakai gitu. ChatGPT ini kita boleh sikoh tapi tidak boleh beriman. Dan dia sendiri sangat tawadu AI itu selalu di bawahnya ya, saya mungkin salah, tolong dicek lagi. Itu dia.
Mesin tawaduk nih, kagak tawaduk kan repot gitu, ustadz gak tawaduk. Merasa paling benar, kalau beda sama dia bid'ah semua gitu. Gak boleh kita merasa paling benar. Gitulah. Jadi boleh belajar jadi ChatGPT, boleh bikin prompt Ibnu Katsir, tapi jangan percaya seperti kita beriman pada yang gaib, beriman pada Allah. Kalau sikoh itu kita tetap membuka peluang dia ada keliru. Jadi tetaplah berpikir kritis ini. Setelah menggunakan AI, jangan berhentikan nih otak buatan Allah. Afala ta'qilun? Enggak lah, saya nggak mau mikir lagi, yang mikir biarkan AI. Kafir, Pak. Minimal kafir nikmat, nggak syukur nikmat akal, nggak syukur. Kenapa belajar? Belajar itu akhlak, mensyukuri akal dan ilmu yang Allah kasih. Wa allama Adam. Orang yang nggak belajar itu nggak bersyukur, kufur nikmat. Tapi jangan sampai udah ada AI nggak mikir, stop mikirnya. Jangan, tetap aja mikir, tetaplah kritis, tetap berpikir kritis. Berpikir kritis itu wajib. Afala ta'qilun. Bahkan kita diperintahkan dengan pertanyaan, afala tafakkarun, itu berpikir kontemplatif, merenungkan. Nah, nanti dari situ baru afala tadzakkarun, berpikir dalam rangka mengambil pelajaran sehingga nggak sesat. Itu tadi dikasih pertanyaan, bisakah yang maha kuasa menciptakan yang lebih berkuasa? Itu kalau kita pikirin dikit, ya nggak mungkin yang diciptakan itu, bukan nggak bisa, nggak mungkin. Secara hukum itu tidak mungkin semua yang diciptakan. Begitu juga AI tidak akan pernah bisa lebih berkuasa daripada manusia. Ruhnya cuma listrik kok. Itu, dan dia butuh sistem untuk itu, dan gampang dimatikannya itu. Kalaupun terjadi, dan itu mungkin aja terjadi, humanoid perang sama manusia, kalah itu humanoid, kalah. Manusia itu jangan berpikirnya begini, dia berkembang karena dia punya kecerdasan kan, berkembang. Lalu kita nggak berkembang apa? Teknologi yang kita bikin apa nggak ada pertemuan teknologi baru lagi? Ya ada. Kita ini ciptaan Allah, ciptaan yang maha kuasa yang paling hebat, di atas jin. Jin jengkel kita diciptain, jin jengkel jadi iblis deh. Kalau malaikat nggak ada jengkel-jengkel, settingnya beda. Jin merasa paling pinter gitu. Jadi nggak mustahil nanti AI ada yang jadi jin merasa paling pinter gitu. Jadi nanti nggak usah heran apa ada gajah buatan, ada unta buatan gitu. Kerjaan manusia itu bikin buatan, memang diciptakan Allah untuk membuat buatan. Cuman yang dilarang Allah bikin agama. Kalau bikin agama itu bid'ah. Jadi bid'ah itu apa? Bikin agama gitu. Bid'ah dolalah. Kalau bikin AI mah bid'ah hasanah itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi boleh aja, cuman jangan lah sama Ustadz Ferus aja itu nggak boleh beriman, Pak. Ya, jangan beriman pada Ustadz Ferus, musyrik, masuk neraka. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ahlan wa sahlan Ustadz Heru. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah, jangan ragu-ragu atas kebenaran. Apa yang kami sampaikan tentu tidak terlepas dari kesalahan dan khilafan kami sebagai manusia. Untuk itu walafu minkum wastaghfirullah li wa lakum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.